Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kawan-kawan semua, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya, Andi Mangcaya. Jadi konten kali ini, teman-teman, sebenarnya saya mau cerita mengenai perjalanan saya di YouTube dan apa sih yang saya hasilkan dari YouTube itu. Jadi alasannya kenapa saya bikin YouTube lagi, di luar dari konten saya sebelumnya. Sebenarnya cerita ini juga belum pernah saya ceritakan ke siapa-siapa. Paling kalau diskusi bareng dengan teman-teman baru tanya, eh, ngevlog terus. Habis itu kenapa sih suka ngevlog, apa sih yang bisa didapatkan dari ngevlog itu, karena juga menjadi vlogger atau youtuber itu memang sangat sulit ya. Apalagi di 2020 sekarang, syaratnya tuh sudah sangat luar biasa. Jadi saya mau ceritain bagaimana pengalaman aku bisa berada di YouTube. Jadi awalnya gini, pada tahun 2017 aku tuh diceritain sama temen. Waktu itu aku udah jadi dosen, tapi gimana ya, penghasilanku tuh kecil banget, nggak bisa menghidupi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku berpikir aku nih harus punya penghasilan tambahan yang mungkin bisa membantu untuk menunjang ekonomi. Jadi motivasiku pertama itu adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga, karena saya sudah berumah tangga dan menjadi tulang punggung keluarga. Otomatis saya harus punya pekerjaan lebih, dan harus punya penghasilan lebih agar bisa ya memenuhi semua kebutuhan anak-anak dan istri. Nah, jadi waktu itu ketemu teman, dia cerita mengenai YouTube. Waktu itu cerita mengenai YouTube, dia ngupload video-video tentang dunia walet di tahun 2017 ya, tentang perwaletan. Nah, jadi tahun 2017 itu mengenai walet, dia upload, kemudian jadi trending. Kok bisa ya teman saya ini bisa bikin video dengan menggunakan HP aja, kemudian diupload di YouTube, trending, dan waktu itu asal jam tayangnya banyak bisa monet langsung dan bisa dicair dananya di sebelum tahun 2017, sebelum peraturan 4.000 jam tayang 1.000 subscriber keluar. Jadi mudah banget waktu itu. Nah, terus dia udah berapa kali gajian terus 1.700.000. Kok enak banget dah dapat duit, cuman upload video, ngambil reupload ya, ngambil istilahnya sekarang, ngambil video orang, habis itu dipotong-potong, digabungin, dikasih suara, diedit di aplikasi KineMaster. Waktu itu ya masih ada watermarknya, Made in KineMaster, diupload, terus banyak yang nonton. Sebulan nanti akumulasinya gajian. Kok enak banget ya, saya bilang. Sedangkan saya kerja, mohon maaf ya, saya ini pendidikan lumayan, kemudian kerjanya juga sudah gimana ya, maksimal rajin turun, kok masih beda gitu ya penghasilan saya dengan teman saya, mohon maaf, yang hanya SMA tapi dia dapat duit dari YouTube. Enak banget dia, sedangkan aku juga nggak sebesar apa yang saya dapat gitu. Terus semenjak itu berusaha mencari tahu apa sih kelebihan dari YouTube ini, syarat-syaratnya dari YouTube. Cobalah pelajari, baca dulu. Kemudian pada waktu itu di bulan November 2017 coba-coba saya juga ngikuti dia. Sebenarnya saya ngikut dia sih, menjiplak apa ya, saya kan belum tahu sama sekali nih cara kerjanya bagaimana. Kemudian saya ada waktu itu pas saya mau ke kampus, lewat di jalan ada apa ya, burung walet bermain. Habis itu saya video,
saya video. Nggak lama sih, cuma sekitar 2 menit aja. Kemudian saya coba upload di YouTube untuk belajar mengupload pertama nih, iseng upload untuk mengetahui cara kerjanya ya. Nah setelah itu setelah saya upload, rame yang nonton. Setelah begitu rame yang nonton, saya mikir upload apa lagi kira-kira. Jadi bingung ya. Setelah itu saya coba upload lagi di Facebook kan banyak sekali orang yang upload suara walet itu. Waktu itu namanya macam-macam. Upload suara walet, kemudian saya download suara itu. Setelah saya download, saya kasih gambar dengan nama. Jadi saya upload aja nama dan gambar walet itu, suara walet itu. Jadi suara walet cicit. Nah saya kasih gambar walet dan nama. Saya upload terus sehari bisa 2 sampai 5 video. Nah sampailah waktu itu di beberapa bulan kemudian ada yang tertarik dengan apa yang saya upload. Nah begitu tertarik, kan nomor HP-nya ada tuh saya sertakan. Setelah ada nomor HP di nomor wallet itu dan nama suara itu, kemudian saya ditelepon. Katanya ini benar yang punya channel ini benar katanya kan. Dan saya juga waktu itu canggung, takut ya. Yang saya upload ini kan misalnya durasinya 50 menit, saya cuma upload 10 menit aja sebagai sampel. Dan itu pun sebenarnya suara-suara orang, bukan suara-suara saya sendiri. Maksudnya bukan saya yang edit, saya hanya download, saya upload. Tapi mendapatkan respon baik dan katanya maharnya berapa? Dia kan nggak bilang gratis nih, dia nggak minta, tapi dia bilang maharnya berapa? Kaget. Saya bilang, berarti bisa mau beli suara orang ini. Suara walet mau beli dengan nama ini. Udah, aku coba bilang 300.000. Oh iya katanya, kirim nomor rekeningnya, aku mau beli suara ini, durasi aslinya berapa? Saya bilang 50 menit. Nah, kemudian setelah itu aku kirimlah sebuah flashdisk dan kirim ke alamatnya, Mbak Enkos kirim, dapat 300.000. Itu senang banget waktu itu dapat 300.000 tahun 2017. Wah luar biasa sekali. Jadi bisnis sebenarnya saya di YouTube itu kemarin tuh jualan, bukan monetisasi. Niatnya adalah jualan. Jadi ada ratusan suara yang saya upload dan mulai dari Maret 2018 itu Maret 2018 ya betul, timbullah peraturan baru yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi 4.000 jam, bukan 4.000 kali ditonton. 4.000 jam sama dengan 240.000 kali ditonton selama 1 menit. 1 menit ya. Nah, jadi disitulah saya kira akan dapat banyak subscriber dan akan dapat banyak gaji dari YouTube. Dan setelah saya mulai itu memang sangat berat karena harus mengupdate pengetahuan tentang burung walet. Sedangkan saya sendiri baru secara pribadi saya belum punya. Saya hanya meneliti punya orang tua saya dan mertua saya. Jadi itu yang saya teliti saja. Kemudian tahun berapa ya? Kalau channel saya sekarang tuh sudah 11.000 subscriber, vakum karena tidak tahu mau update apalagi, makanya saya bikin channel YouTube lagi. Nah sebenarnya saya di YouTube itu niatnya awalnya adalah jualan suara dan jualan memperlihatkan bisnis. Sempat sih beberapa kali melakukan kontroversi, melakukan sensasi supaya banyak dapat subscriber, ternyata susah. Memang murni YouTube itu kita harus punya konten yang disukai orang dan memang harus rajin-rajin promosi dan kerja keras. Jadi YouTube saya itu Master Walet itu mulai pada tanggal 22 November tahun 2017, dimana waktu itu saya upload suara-suara doang, kemudian dibeli oleh berbagai macam
subscriber ya, para subscriber beli suara saya, berkembanglah pengiriman suara saya itu mulai dari 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, dan hampir harga 6 juta rupiah. Alhamdulillah mulai dari 2017 sampai 2020 itu sampai sekarang pun channel ini alhamdulillah mampu membantu kita, membantu keluarga, seperti bisa beli rumah yang saya tempati sekarang, beli kendaraan walaupun itu masih kredit dan KPR ya. Tapi alhamdulillah dari YouTube ini saya bisa memenuhi kebutuhan tadi. Nah, jadi kita kembali ke YouTube. Di tahun 2018 muncullah syarat, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, jadi sampai sekarang gaji yang saya terima dari YouTube itu, gaji pertama itu adalah 1.311.000 berapa gitu kan. Itu selama hampir berapa ya, setahun baru bisa dapat itu 1 juta. Kemudian dari itu dapat lagi 1.700.000 bulan Maret 2020 tadi, dapat itu 1.700.000. Dan sekarang gajinya itu baru ini, gajinya sekarang baru sekitar 1.022.000. Jadi dikira teman-teman gaji dari YouTube pemula 11.000 subscriber ini banyak, padahal enggak, karena view-nya masih ratusan ya, dan kontennya tuh bingung mau bikin konten apa. Tapi alhamdulillah kan saya di YouTube itu jualan jasa. Dulu kan jualan suara walet. Sekarang berkembang jadi konsultan. Nah, ini Master Wallet. Kalau jelas ya, kurang jelas. Ini 1.022.000 Maret sampai sekarang. Maret sampai November gajinya 1.022.000. Jadi dikira teman-teman itu banyak, tapi penghasilan dari YouTube ini saya jualan supaya saya dikenal oleh banyak petani walet lewat YouTube. Karena sekarang petani tuh walet tuh banyak nonton di YouTube. Nah, jadi sebenarnya saya jualan bukan dari YouTube-nya ya teman-teman. Jadi itu yang saya klarifikasi. Katanya saya punya gaji banyak di YouTube, bukan, tapi dari penjualan suara. Kemudian ada jasa pengerjaan rumah burungnya, atau teman-teman yang saya desainkan konsultasi kepada saya ya. Nah, jadi ini adalah cerita sedikit mengenai pengalaman saya di YouTube dan apa saja sih yang sudah saya hasilkan dari YouTube sampai saya tuh melakukan ini dermapen, melakukan perawatan supaya tampil maksimal di depan kamera. Ini sampai ini masih tahap pemulihan ya, masih hitam-hitam bekas bopeng itu kemarin di dermapen. Dan channel YouTube saya itu sebenarnya ada beberapa ya. Ada Master Wallet, Amus 92, dan Andi Muhammad Cahaya. Kemarin sudah divakumkan. Kemudian kemungkinan akan saya aktifkan kembali. Kita lihat situasi, karena cari subscriber sekarang tuh sangat susah. Oke teman-teman, jelas jadinya kontennya nih. Jadi pokoknya kalau main YouTube itu jangan pikirkan adsense-nya dulu, penting salurkan hobi, kemudian upload ke YouTube. Walaupun ada atau dapat atau enggak ya terserah, penting konsisten dan komitmen. Dua kunci yang harus kita ketahui dalam bermain YouTube. Oke teman-teman, itulah sekilas cerita saya ya. Tapi sampai mana tadi ya ceritanya? Saya lupa jadinya.
dari YouTube saya bisa alhamdulillah bisa beli rumah, motor, beli mainan, kemudian drone dan lain-lain bisa. Ya alhamdulillah lah. Dan sekarang itu udah mulai kurang karena banyaknya youtuber walet yang timbul sekarang dan diminati oleh para petani walet, karena saya jujur tidak gratisan dalam memberi suara karena suara saya merasa suara saya itu berkualitas. Oke kawan-kawan.